Hi, everyone. My people. It is an honor and a privilege to be here today at NAMI's National Day of Action. Looking out at all of you is so inspiring. It's great to see so many people dedicated to improving mental health and the lives of others. Seeing people of all ages from all over the country come together gives me so much hope that change is really possible. Those of us here today know that mental illness has no prejudice. It affects people of every race, age, gender, religion, and economic status. It doesn't discriminate between Republicans or Democrats either. Halo semuanya, rakyatku. Merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa untuk berada di sini hari ini, di Hari Aksi Nasional NAMI. Melihat kalian semua sangat menginspirasi. Sangat menyenangkan melihat begitu banyak orang yang berdedikasi untuk mengingatkan kesehatan mental dan kehidupan orang lain. Melihat orang-orang dari berbagai usia, dari seluruh negeri, berkumpul bersama, memberi saya begitu banyak harapan bahwa perubahan mungkin terjadi. Kita di sini hari ini tahu penyakit mental tidak memiliki prasangka. Ini mempengaruhi orang-orang dari setiap ras, usia, jenis kelamin, agama, dan status ekonomi. Itu juga tidak membeda-bedakan antara Republik atau Demokrat. That's why we are here today. We need to send a simple message to our nation's leaders. Mental health matters and needs and must be taken seriously. It is time to act for mental health and pass comprehensive mental health bill this year. We're here because groups like NAMI have helped us understand that our voices really do matter. Our stories really do matter. We have the power to make a difference, and we have the personal experience needed to be taken seriously. We know what it means to have our lives or the lives of people we love get off track because of mental illness. We understand that mental illness is serious and can be absolutely devastating. We also know that mental illness can be treatable when we have the access to appropriate comprehensive care. I know that it is largely because of our personal experience with mental illness that each of us is here today. As I learn more about my own illness and the experience of others, I realize how much we all have in common, even if mental illness has made a few headlines because of my career. There's a number of ways in which I've been very lucky, yet even with access to so much, my journey has not been an easy one by any means. Itu sebabnya kami di sini hari ini. Kita perlu mengirim pesan sederhana kepada para pemimpin bangsa kita. Masalah kesehatan mental dan harus ditanggapi dengan serius. Saatnya bertindak untuk kesehatan mental dan meloloskan tagihan kesehatan mental yang komprehensif tahun ini. Kami di sini karena grup seperti NAMI membantu kami memahami bahwa suara kami benar-benar penting. Cerita kita benar-benar penting. Kami memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan, dan kami memiliki pengalaman pribadi yang perlu ditanggapi dengan serius. Kita tahu apa artinya hidup kita, atau kehidupan orang yang kita cintai keluar jalur karena penyakit mental. Kami memahami bahwa penyakit mental itu serius dan bisa sangat menghancurkan. Kita juga tahu bahwa penyakit mental dapat diobati ketika kita memiliki akses ke perawatan yang tepat dan komprehensif. Saya tahu itu sebagian besar karena pengalaman pribadi kita dengan penyakit mental. Masing-masing dari kita ada di sini hari ini. Ketika saya belajar lebih banyak tentang penyakit saya sendiri dan pengalaman orang lain, saya menyadari betapa kita semua memiliki kesamaan. Bahkan jika penyakit mental telah menjadi berita utama karena karir saya, ada beberapa cara di mana saya sangat beruntung. Namun, bahkan dengan akses yang begitu banyak, perjalanan saya tidak mudah dengan cara apapun.
During my darkest times, I didn't know why I was alive, and I definitely didn't like myself. I had very low periods that were so emotionally draining that I couldn't find the strength to crawl out of bed in the morning. I was withdrawn, disconnected, and very angry. There were stretches of time where I felt nothing but shame. I would medicate myself with drugs and alcohol in an effort to feel normal. Not better, just normal. I didn't understand why somebody like me, with all the resources and reasons in the world to be emotionally well, I couldn't find happiness. When I finally got diagnosed with bipolar disorder, it was a relief in so many ways. It helped me to start make sense of my bipolar depression and all the harm things I was doing to cope with it. Getting the right diagnosis didn't happen overnight. Through the process of being misdiagnosed and misunderstood, I learned how important it is to be open with your doctor so that you can get to the root of what's going on as soon as possible. The journey to living well with bipolar disorder is a process that for me involves seeing a therapist, being honest with myself and others, following my treatment plan, and taking care of my body. It requires comprehensive care. Selama masa-masa tergelap saya tidak tahu mengapa saya hidup. Dan saya jelas tidak menyukai diri saya sendiri. Saya mengalami periode yang sangat rendah, yang akan sangat menguras emosi. Sehingga saya tidak dapat menemukan kekuatan untuk merangkak keluar dari tempat tidur di pagi hari. Saya ditarik, terputus, dan sangat marah. Ada rentang waktu di mana saya tidak merasakan apa-apa. Selain merasa malu, saya akan mengobati diri sendiri dengan obat-obatan dan alkohol dalam upaya untuk merasa normal. Tidak lebih baik, biasa saja. Saya tidak mengerti mengapa seseorang seperti saya dengan semua sumber daya dan alasan di dunia ini menjadi sehat secara emosional. Saya tidak dapat menemukan kebahagiaan. Ketika saya akhirnya didiagnosis dengan gangguan bipolar, itu melegakan dalam banyak hal. Itu membantu saya untuk mulai memahami depresi bipolar dan semua hal berbahaya yang saya lakukan untuk mengatasinya. Mengapa mendapatkan diagnosis yang tepat tidak terjadi dalam semalam? Melalui proses salah didiagnosis dan disalahpahami, saya belajar betapa pentingnya untuk terbuka dengan dokter saya. Sehingga Anda mendapatkan akar dari apa yang terjadi sesegera mungkin. Perjalanan untuk hidup dengan baik dengan gangguan bipolar adalah proses bagi saya melibatkan menemui terapis. Jujur dengan diri sendiri dan orang lain, mengikuti rencana perawatan saya, dan merawat korban saya. Itu membutuhkan perawatan yang komprehensif. Living well with bipolar disorder takes work, and it doesn't all happen at once. There wasn't one day when the light simply came on and I said, I'm cured, I'm better. Sometimes the first, second, or even third medication we try isn't one that works the best. But we owe it to ourselves to keep trying. The reality is that you're not a car who goes into the shop and gets fixed immediately. You need ongoing maintenance. There will always be work left to do. I can only do the work now because I truly believe that I'm worth it. And today I'm so grateful for my life, and I want to preserve and protect it. It's my personal mission to share with others of all ages, people who are children that are fans, people that don't know my music at all, but hopefully my speech today can have some impact. It's my mission to share this with the world and to let them know that there's life on the other side of those dark times that seem so hopeless and helpless. I want to show the world that there is life, surprising, wonderful, and unexpected life after diagnosis. Hidup baik dengan tatanan bipolar membutuhkan kerja dan tidak terjadi sekaligus.
Tidak ada suatu hari ketika lampu menyala begitu saja. Saya berkata, saya sembuh, saya lebih baik. Terkadang pengobatan pertama, kedua, atau bahkan ketiga yang kita coba bukanlah yang terbaik. Tapi kita berhutang pada diri kita sendiri untuk terus berusaha. Kenyataannya adalah Anda bukan mobil yang masuk ke bengkel dan langsung diperbaiki. Anda membutuhkan perawatan berkelanjutan. Akan selalu ada pekerjaan yang tersisa untuk dilakukan. Saya hanya bisa melakukan pekerjaan itu sekarang karena saya benar-benar percaya bahwa saya berharga. Dan hari ini saya sangat bersyukur atas hidup saya dan saya ingin melestarikan dan melindunginya. Ini adalah misi pribadi saya untuk berbagi dengan orang. Dari segala usia, orang-orang yang masih anak-anak, atau yaitu penggemar saya, atau orang yang bahkan tidak tahu musik saya sama sekali. Tapi mudah-mudahan pidato saya hari ini dapat berdampak. Ini adalah misi saya untuk berbagi dengan dunia dan membiarkan mereka tahu ada kehidupan di sisi lain dari masa-masa kelam yang tampak begitu putus asa dan tak berdaya. Saya ingin menunjukkan kepada dunia ada kehidupan yang mengejutkan, indah dan tak terduga setelah diagnosis. I'm proud to say that I'm living proof that someone can live, love, and thrive with bipolar disorder if they get connected with professional resources and accept support as soon as possible. That's why I'm participating in the Mental Health Listening and Engagement Tour by getting to meet people like you and learning more about the issues that face the mental health community, us. I hope to do my part to make things a little easier for others and to reduce the shame associated with mental illness. I want to do what I can to make things better for others by becoming the strongest and most informed mental health advocate that I can be. Today we have a chance to make history with NAMI, an organization that has been the forefront of advancing mental health in this country for decades. We've seen increased attention to our country's broken mental health system over the past few years, but we've seen very little action. Today, our message is very clear. It's time for Congress to act for mental health by supporting the passage of a comprehensive mental health bill this year. Saya bangga mengatakan bahwa saya adalah bukti hidup bahwa seseorang dapat hidup, mencintai dan berkembang dengan gangguan bipolar jika mereka terhubung dengan sumber daya profesional dan menerima dukungan sesegera mungkin. Itu sebabnya saya berpartisipasi dalam tur mendengarkan dan keterlibatan kesehatan mental, bertemu orang-orang seperti Anda dan belajar lebih banyak tentang masalah yang dihadapi komunitas kesehatan mental. Saya berharap dapat melakukan bagian saya untuk membuat segalanya lebih mudah bagi orang lain dan mengurangi rasa malu yang terkait dengan penyakit mental. Saya ingin melakukan apa yang saya bisa untuk membuat segalanya lebih baik bagi orang lain dengan menjadi advokat kesehatan mental terkuat dan terinformasi yang saya bisa. Hari ini kita memiliki kesempatan untuk membuat sejarah dengan NAMI, sebuah organisasi yang telah menjadi yang terdepan dalam memajukan kesehatan mental di negara ini selama beberapa dekade. Kami telah melihat peningkatan perhatian pada sistem kesehatan mental yang rusak di negara kami selama beberapa tahun terakhir. Tetapi kami telah melihat sangat sedikit tindakan. Hari ini pesan kami sangat jelas. Sekarang saatnya Kongres bertindak untuk kesehatan mental dengan mendukung pengesahan RUU Kesehatan Mental yang komprehensif tahun ini. I understand that the details around comprehensive mental health care are complex. I am not a policy expert in any way, shape, or form, but I do know that the basics of comprehensive care make good sense. Common sense.
Comprehensive care means that as a nation, we step up our efforts to prevent suicide, which is currently the second leading cause of death for young adults in the United States. Comprehensive care means that if a man with mental illness gets diabetes or cancer, his doctors work together to determine what's the best approach for his mind and body. Comprehensive care also means that when a woman leaves a psychiatric hospital, there's a process in place to make sure she gets the care that she needs so she doesn't end up back in jail, hospitals, or on the streets, or worst of all, even dead. At the heart of it, comprehensive care means that our mental health systems reaches people early and far more often so that fewer people fall through the cracks and suffer alone. I'm so proud to be here with you today. Together as mental health advocates, we can make our voices heard. Our shared message is simple. Like you said, keep it simple. Support passage of a comprehensive mental health bill this year. So go out there and make today count. Together we will make a difference as we act for mental health. Don't forget to tweet and post throughout the day because we all know that gets the word going. I'm about to right now once I'm, not sitting on an important panel. I'm so proud of this community today, and I want the entire world to know that I'm proud of everyone in here, and I'm also proud of myself for getting the help that I need, and you can have that too. Saya mengerti bahwa detail seputar komprehensif yang dimaksud di layanan kesehatan tinggi itu rumit. Saya bukan ahli kebijakan dengan cara bentuk atau bentuk apapun. Saya tahu dasar-dasar perawatan komprehensif masuk akal. Perawatan komprehensif berarti bahwa sebagai sebuah bangsa, kami meningkatkan upaya kami untuk mencegah bunuh diri, yang saat ini merupakan penyebab kematian kedua bagi orang dewasa muda di Amerika Serikat. Perawatan komprehensif berarti bahwa jika seseorang pria dengan penyakit mental terkena diabetes atau kanker, dokternya bekerja sama untuk menentukan pendekatan apa yang terbaik untuk pikiran dan korbannya. Perawatan komprehensif juga berarti bahwa ketika seorang wanita keluar dari rumah sakit jiwa, ada proses untuk memastikan dia mendapatkan perawatan yang dia butuhkan, sehingga dia tidak berakhir kembali di penjara, masuk rumah sakit, atau di jalanan, atau yang terburuk bahkan mati. Pada intinya, perawatan komprehensif berarti bahwa sistem kesehatan mental kita menjangkau orang lebih awal, dan jauh lebih sering, lebih sedikit orang jatuh melalui celah dan menderita sendirian. Saya sangat bangga berada di sini bersama Anda hari ini, bersama-sama sebagai pendukung kesehatan mental. Kita dapat membuat suara kita didengar. Pesan bersama kami sederhana, seperti yang Anda katakan, tetap sederhana. Dukung pengesahan RUU Kesehatan Mental yang komprehensif tahun ini. Jadi pergilah ke sana dan buat hari ini berarti. Bersama-sama kita akan membuat perbedaan saat kita bertindak untuk kesehatan mental. Jangan lupa untuk tweet dan posting sepanjang hari. Kita semua tahu ini membuat kata perjalanan. Saya akan melakukannya sekarang. Anda tahu, tidak duduk di panel penting. Saya sangat bangga dengan komunitas ini hari ini. Dan saya ingin seluruh dunia tahu bahwa saya bangga dengan semua orang di sini. Dan saya juga bangga pada diri saya sendiri karena mendapatkan bantuan yang saya butuhkan. Dan Anda juga bisa mendapatkannya. Sebuah bibir senyum. Beragam rupa dalam hati sang entah siapa dia.
Entah persoalan bukan tersirat ataupun tersurat. Saudara paham maksud saya? Tidak. Pasti tidak. Anda pasti menduga tentang sebuah hati yang terluka atau cemburu, membara, pedih, gembira, suka, duka, nestapa, lara, ceria, nostalgia, ataupun yang semuanya berhubungan dengan sifat yang positif dan negatif. Sangat konservatif kalau hal itu. Atau saudara menduga hubungan bibir dan hati? Tidak. Atau saudara menduga sebuah bibir yang senyum berhubungan dengan tren iklan? Hah? Ya, lebih mirip. Tapi bukan itu. Oh, lalu apa? Saya juga ingin tahu kenapa. Karena saya juga sedang menduga. Diagnosis apa yang kira-kiranya tepat untuk hal itu? Lips, smile. There are many kinds in the heart of, I don't know who he is. I don't know. The issues is not implied or explicit. Do you understand what I mean? Not? Definitely not. You must have guessed about a heart that is hurt or jealous, burning, painful, happy, joy, sorrow, pain, cheerful, nostalgic, or relating to things that are positive, negative. Very conservative, if that's all, or you suspect a relationship lips and heart, not? Or you suspect a lip that smile, associated with advertising trends, almost similar, but not them. So what? I also want to know why, because I'm also guessing diagnosis what is roughly appropriate for it. Nah, karena diagnosis kita hidup. Karena diagnosis kita hidup. Lalu hiduplah trust, image, brand, produk, knowledge, awareness. Kemudian puncak dari itu semua menjadi the people to be awareness. Kemudian bangkitlah the people to be community. And they get the goal. Kita hidup dalam komunitas masa yang ujung-ujungnya the get the goal. Yes, goal. Goal saudara. Goal saudara bukan goal saya. Dan goal saya bukan goal saudara. Nah, goal kita akibat individu dalam komunitas. Dan goal kami akibat bentukan komunitas dari individu-individu. Nah, kembali kepada sebuah bibir yang tersenyum. Sampailah orasi saya pada kalimat individu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah karena saya sebagai individu dan Anda juga, tentulah individu ini memiliki watak yang berbeda-beda. Maka heterogenlah kita, majemuk, beragam, ramai dipandang dan perlu dipandang. Kenapa? Karena saudara-saudara, the people itu. Lalu lahirlah hak-hak serta kewajiban-kewajiban bersamanya. Kemudian eksislah the rule of the law. Sebab ada aturan moral dalam sebuah komunitas ataupun masyarakat. Meski dalam perkembangannya ada sebuah sistem di satu masyarakat. Serta hak-hak dan kewajiban yang semakin absurd keberadaannya. Nah, jadi saudara-saudara, sebuah bibir, senyum, tak selalu seperti yang saudara duga ataupun yang saya duga.
karena sebuah bibir senyum. Sulit diduga maknanya. Dia, bibir itu, dan senyum itu amat bermakna dan bahkan multi exposure makna. Nah, sebaiknya kita melihat dari sebuah proses akumulatif dari yang terakumulasi dari sebuah sistem. Agar pola yang Anda maksud masing-masing sebagai anggota masyarakat yang berdaulat tidak sekedar menjadi makna-makna, tetapi menjadi wujud. Nah, di sini kita akan temukan letak dari eksis dan eksaknya persoalan yang sejak tadi kita bicarakan. Sebetulnya esensinya adalah menguji perbedaan kentut binatang dan kentut manusia. Because diagnosis we live. Because diagnosis we live. Trust, image, brand, product, knowledge, awareness, then the combination of it all became the people to be aware. Then get up, the people to be community, and they get the goal. We live in a mass community. The ends get the goal. Yes, goal. Your goal is not my goal. My goal is not your goal. Our goals are due to individuals in the community, and our goals are due to community formation from individuals. Back to a lip smile. Arrived my oration on the sentence individual, and what we need to be underlined is because I as an individual and you too, of course, individual, these have different characters from one another. So we are heterogeneous, diverse, crowded, and need to be seen. Why? Because of you, the people. Then was born rights and obligation with him. Then exceed the rule of law. That's why there is moral rules in a community or society. Although in its development there are real system in one society as well as the rights and obligation of absurd its existence. So, ladies and gentlemen, a lip smile. It's not always what you or I think. Because of a lip smile, it's hard to guess what it means. Him, those lips, and that smile are so many. Even multi-exposure mean. Well, we'd better look from the accumulative process of the accumulated from a system. So that the pattern you mean each as a member of a sovereign society does not just become meanings, curse, but shape. Well, here we will find the location of the existence and existences of the problem that we have been talking about for a long time. Its essence is to test the difference between animal and human parts only. Kalau membaui kentut manusia, itu hal biasa. Tapi membaui kentut makhluk binatang kan agak langka. Nah, pertanyaannya, apakah semua makhluk binatang itu kentut? Hah? Masih harus dibuktikan. Dan itulah salah satu yang dimaksud dengan eksis dan eksaknya wujud. Hei, Anda masih di situ? Oh. Anda menduga
dan menunggu terbukanya tabir sebuah bibir senyum. Celaka Anda. Menunggu atau tidak itu sebetulnya bukan urusan saya. Karena urusan saya hanya berlaga seperti aktor. Bukan saya aktor sebenarnya. Tetapi Anda adalah aktor dalam hidup Anda. Anda adalah kreator pertunjukan saya. Bayangkan, jika Anda tidak ada di hadapan saya, jika Anda tidak menonton pertunjukan saya, ngapain saya di sini? Maka sebuah bibir senyum tak juga ditemukan diagnosisnya. If you smell the fart of a human being, it's normal. But smelling animal farts, it's a bit rare. So the question is, are animal creatures fart? It remains to be proven. Well, that's one of the meanings of existence and exact shape. You're still there? You wait for the veil to open. A lip smile. Whoa. Wait or not, it's none of my business. My business is only doing the demonstration according to the script I read. Because I only act like an actor. I am not the real actor. You are the actor in life. You are the creator of my show. Imagine if you weren't in my presence, if you don't exist, enjoy my show. Why am I here? Then, a lips smile. There's also no diagnosis of the cause, right? Gegap gempita dari kebudayaan gagap, jika dihubungkan dengan sebuah bibir senyum, maka kita akan menjadi dan melihat wujud dari kompleksitas peradaban komunikasi yang konteksnya dengan revolusi budaya berpikir makhluk manusia dalam kisah kasih mencapai ambisi individu itu. Membentuk kelompok menjadi masyarakat populis, maka terlahirlah chaos. Tak perlu dibayangkan bagaimana revolusi Prancis, revolusi Rusia, Nazi, dan isme-isme yang melingkup revolusi dimanapun itu. Meskipun berwajah sistem ke sistem, tak lain hanya mendiagnosis suatu bentuk sebuah bibir senyum. Nah, tak peduli chaos melanda bagaikan topan, menerka sesama, mastodon menjadi pahlawan berwajah Arjuna, membentuk daya pikir robotik, mengembangkan isme-isme yang bernas, cantik, giur, dan membuat sesama makhluk manusia berkompetitif. Sakral, memicu libido, keberingasan kekuasaan dalam frame of reference, the freedom for humanity. The shattering of a shattering culture is associated with lip smile. Then we will see shape of the complexity of the context of communication, civilization with cultural revolution, thinking human beings in love story, reach individual ambition, form a group into a community populist, then born chaos from there. No need to imagine. How did the French Revolution, rise, the Nazis and their isms, covered the revolution anywhere, through phase, system to system, even once.
nothing but diagnose a lip smile. No matter how chaos hits like a hurricane pounces on another's, Mastodon becomes a hero with the face of Arjuna, forming a robotic mind to develop peace. Beautiful, seductive isms and make fellow human beings competitive. Sacred triggers libido violent power within frame of reference, the freedom for humanism. Ya, merayap dalam gelap bersama isme-isme buatan sendiri. Isme-isme yang menyontek dari buku-buku para sejarawan, antropolog, sosiolog, politikus, negarawan, dan log, dan kus, dan wan-wan yang lainnya yang telah mati. Aku hidup dari referensi mereka. Aku hidup dari referensi mereka yang telah mati. Ya, karena aku tidak pernah punya karena aku tidak punya kesempatan untuk berpikir dengan diriku sendiri. Tapi karena ini, aku telah menjadi mastodon. Mastodon kegelapan. Siapapun aku, apapun aku, telah menjadi tai. Creeping in the dark with my self-made isms, isms that I copied from parable historians, anthropologists, sociologists, politicians, statements, and looks and cuts and one the dead. I live from their references. I live from their dead references, because I never had a chance to have an analogy with my clear thoughts. But because now, right now, I'm a noble Macedon, Lord of darkness. Whoever I am, whatever I am, I've become a